Di saat beberapa daerah di Indonesia pernah bergolak, bahkan ingin memisahkan diri, ada satu wilayah yang justru punya semua syarat untuk berdiri sendiri. Sejarahnya kuat, legitimasi rakyat, bahkan sistem pemerintahan yang sudah mapan. Tapi anehnya, Yogyakarta malah memilih tidak jadi negara dan bergabung di bawah bendera merah putih. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita akan bahas dalam video ini. Untuk memahami keputusan besar Yogyakarta di masa kemerdekaan, kita harus mundur ke abad ke-18, tepatnya saat lahirnya Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini bukan sekedar pembagian wilayah, tetapi titik balik sejarah Jawa. Kerajaan Mataram yang sebelumnya besar dan berpengaruh, akhirnya terpecah menjadi dua kekuatan, yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Di tengah dinamika politik, intrik kekuasaan, serta campur tangan VOC, lahirlah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I. Namun, Yogyakarta tidak lahir sebagai pecahan yang lemah. Justru sebaliknya, ia dibangun dengan fondasi kekuasaan yang jelas, legitimasi budaya yang kuat, dan dukungan rakyat yang solid. Sultan Hamengkubuwono I tidak hanya berperan sebagai raja, tetapi juga sebagai pemimpin politik dan simbol persatuan masyarakat Jawa di wilayahnya. Sejak awal berdirinya, Yogyakarta bukan sekedar wilayah administratif seperti yang dikenal dalam sistem negara modern. Ia adalah sebuah entitas politik yang utuh, memiliki sistem pemerintahan sendiri, hukum adat yang ditaati, struktur birokrasi kerajaan, hingga identitas budaya yang mengakar kuat dalam kehidupan rakyatnya. Bahkan dalam praktiknya, Kesultanan Yogyakarta memiliki otonomi yang luas dalam mengatur wilayahnya, meskipun tetap berada dalam bayang-bayang kekuatan kolonial saat itu. Inilah yang membuat Yogyakarta berbeda dari banyak daerah lain di Nusantara. Ia bukan wilayah yang dibentuk oleh negara, melainkan wilayah yang sudah lebih dulu menjadi negara dalam bentuknya sendiri. Maka ketika Indonesia merdeka, Yogyakarta sebenarnya berada dalam posisi unik. Bukan sekedar memilih untuk bergabung, tetapi memilih untuk meleburkan kedaulatannya ke dalam sebuah bangsa yang baru lahir. Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, situasi Indonesia sebenarnya masih jauh dari kata stabil. Kemerdekaan baru saja diumumkan, tetapi kekuasaan belum sepenuhnya berpindah. Di banyak daerah muncul pertanyaan besar, apakah harus bergabung dengan republik yang masih rapuh atau berdiri sendiri dengan kekuatan yang sudah ada? Sebagian wilayah memilih menunggu, sebagian lagi bahkan tergoda untuk mengambil jalan sendiri, apalagi dengan adanya warisan struktur federal dari masa kolonial yang membuka peluang berdirinya negara-negara bagian. Dalam kondisi ini, keputusan setiap daerah menjadi sangat menentukan arah masa depan Indonesia. Namun, Yogyakarta tidak ikut ragu. Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Paku Alam ke-8, Yogyakarta justru mengambil langkah yang cepat, jelas, dan tanpa ambiguitas. Pada tanggal 5 September tahun 1945, mereka secara resmi menyatakan bahwa Yogyakarta bergabung sepenuhnya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan sebagai sekutu, bukan juga sebagai wilayah otonom yang setengah hati, tetapi sebagai bagian utuh dari negara yang baru lahir. Keputusan ini tidak sederhana. Secara realistis, Yogyakarta memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Mereka bisa saja memilih menjadi negara merdeka, seperti model negara-negara bagian yang pernah dibentuk Belanda. Bahkan, mereka punya legitimasi historis dan struktur kekuasaan yang cukup untuk tetap berdiri sebagai kerajaan berdaulat, tanpa harus tunduk pada pemerintahan pusat yang belum stabil. Artinya, pilihan untuk bergabung bukan karena tidak ada opsi, justru karena banyak opsi. Dan disitulah letak bobot keputusan ini. Yogyakarta dengan sadar meninggalkan kemungkinan menjadi negara sendiri karena keyakinan bahwa masa depan yang lebih besar ada pada persatuan Indonesia. Ini merupakan keputusan strategis yang menunjukkan kedewasaan kepemimpinan dan keberanian untuk mengorbankan kepentingan kekuasaan demi cita-cita bangsa.
Keputusan Yogyakarta untuk bergabung dengan Republik Indonesia bukan sekedar pernyataan politik di atas kertas. Ini adalah komitmen yang dibuktikan dengan tindakan nyata di saat paling genting dalam sejarah bangsa. Ketika agresi militer Belanda yang pertama dan tekanan kolonial membuat Jakarta tidak lagi aman sebagai pusat pemerintahan, Republik Indonesia berada di ujung tanduk. Situasi kacau, ancaman militer nyata, dan eksistensi negara yang baru berdiri itu benar-benar dipertaruhkan. Dalam kondisi seperti ini, banyak wilayah mungkin akan memilih menyelamatkan diri masing-masing. Tapi, Yogyakarta mengambil jalan sebaliknya. Pada tahun 1946, ibu kota Republik secara resmi dipindahkan ke Yogyakarta. Sejak saat itu, kota ini tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi berubah menjadi jantung perjuangan Indonesia. Dari sinilah roda pemerintahan tetap berputar, strategi perjuangan disusun, dan harapan kemerdekaan terus dijaga agar tidak padam. Peran Yogyakarta tidak setengah-setengah. Ia menjadi pusat pemerintahan darurat yang memastikan negara tetap berjalan, memberikan perlindungan penuh bagi tokoh-tokoh nasional, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Menggerakkan rakyat untuk mendukung perjuangan, baik secara logistik maupun secara moral. Di balik semua itu, ada sosok kunci, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga mengorbankan kekayaan pribadinya untuk membiayai operasional pemerintahan Republik. Ini bukan langkah kecil, ini adalah taruhan besar, baik secara pribadi maupun sebagai pemimpin sebuah kesultanan. Yang kita garis bawahi pada saat itu adalah, pada titik ini, Republik Indonesia sebenarnya masih sangat rapuh, tanpa wilayah yang aman, tanpa dukungan logistik, dan tanpa pusat pemerintahan yang stabil. Negara ini bisa saja runtuh sebelum benar-benar berdiri kokoh. Dan disinilah peran Yogyakarta menjadi krusial. Tanpa Yogyakarta, kemungkinan besar Republik Indonesia tidak akan mampu bertahan melewati masa-masa kritis tersebut. Yogyakarta bukan hanya sebagai tempat berlindung, tetapi sebagai fondasi yang menjaga agar negara ini tetap hidup ketika hampir runtuh. Tentunya kita semua akan bertanya, mengapa Yogyakarta tidak memisahkan diri saja? Jawaban paling jujurnya sederhana, tapi dalam maknanya bukan karena tidak mampu, melainkan karena pilihan sadar yang penuh perhitungan. Yogyakarta tidak sedang berada dalam posisi lemah saat itu. Justru sebaliknya, ia memiliki legitimasi sejarah, struktur kekuasaan yang mapan, dan dukungan rakyat yang sangat kuat. Artinya, jika ingin berdiri sendiri, itu sangat mungkin dilakukan. Tapi justru disitulah letak kebesaran keputusan yang diambil. Beberapa alasan utama yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah, yang pertama, visi kebangsaan di atas kepentingan daerah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX bukan sekedar raja yang menjaga tahtanya, tetapi seorang negarawan yang berpikir jauh melampaui zamannya. Ia memahami bahwa Indonesia bukan hanya proyek politik sementara, melainkan masa depan bersama yang harus dibangun. Alih-alih melihat Republik sebagai ancaman terhadap kekuasaan kerajaan, ia justru melihatnya sebagai wadah yang lebih besar untuk menjaga keberlangsungan bangsa ini. Ini bukan cara berpikir yang umum di masa itu. Ini adalah visi yang melampaui kepentingan pribadi dan dinasti. Yang kedua, legitimasi moral lebih penting dari kekuasaan. Dalam banyak kasus sejarah, penguasa cenderung mempertahankan kekuasaan selama mungkin. Tapi Yogyakarta mengambil arah berbeda. Dengan bergabung ke Indonesia, secara teknis mereka menyerahkan sebagian kedaulatannya. Namun yang didapat jauh lebih besar, legitimasi moral di mata rakyat dan sejarah. Yogyakarta tidak dikenang sebagai kerajaan yang mempertahankan diri, tetapi sebagai wilayah yang ikut membangun republik. Dan hasilnya nyata hingga hari ini. Status keistimewaan Yogyakarta tetap diakui dan dihormati. Yang ketiga, stabilitas lebih bernilai dari ambisi. Mendirikan negara baru bukan sekedar deklarasi. Itu berarti siap menghadapi konflik, tekanan internasional, bahkan kemungkinan perang berkepanjangan. Apalagi dalam konteks pasca kolonial yang penuh ketidakpastian, Yogyakarta memahami resiko ini dengan sangat realistis. Daripada mengejar ambisi jangka pendek sebagai negara merdeka, mereka memilih stabilitas jangka panjang dalam kerangka Indonesia. Keputusan ini terbukti tepat. Indonesia bertahan, berkembang, dan Yogyakarta tetap memiliki posisi yang kuat hingga sekarang. Pada akhirnya,
Keputusan Yogyakarta bukan soal berani atau tidak untuk memerdekakan diri, tapi soal kedewasaan dalam memilih jalan yang paling berdampak bagi masa depan. Dan tidak semua wilayah, bahkan hingga hari ini, mampu mengambil keputusan sebijak itu. Keputusan besar Yogyakarta untuk berdiri bersama Republik tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Negara memahami bahwa ada pengorbanan nyata yang telah diberikan, bukan hanya secara politik, tetapi juga secara historis dan moral. Karena itu, Indonesia memberikan bentuk penghargaan yang tidak biasa, pengakuan resmi atas keistimewaan Yogyakarta. Pengakuan ini kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Undang-undang ini bukan sekedar aturan administratif, melainkan bentuk penghormatan negara terhadap peran dan kontribusi Yogyakarta dalam menjaga eksistensi Republik Indonesia di masa-masa kritis. Hasilnya sangat unik, bahkan jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono yang bertahta secara otomatis menjabat sebagai gubernur. Adipati Pakualam menjadi wakil gubernur. Sistem budaya, adat istiadat, serta nilai-nilai tradisional tetap dilindungi dan dijalankan dalam kehidupan pemerintahan. Ini tentunya bukan sekedar simbol, tapi sistem yang hidup hingga hari ini. Yang membuatnya menarik, Yogyakarta menjadi contoh langka bagaimana dua dunia yang sering dianggap bertentangan bisa berjalan beriringan. Modernitas negara demokratis dan tradisi kerajaan yang turun-temurun. Di satu sisi, Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan modern. Di sisi lain, ia tetap menjaga warisan budaya dan struktur monarki yang sudah ada jauh sebelum Indonesia lahir. Kompromi seperti ini tidak mudah tercipta, dibutuhkan kepercayaan dari negara, konsistensi dari pihak kerajaan, serta dukungan dari rakyat yang menerima dan menjaga keseimbangan tersebut. Dan sampai hari ini, Yogyakarta membuktikan bahwa perpaduan itu bukan hanya mungkin, tetapi juga bisa menjadi kekuatan. Akhirnya kita dapat menarik kesimpulan, Yogyakarta tidak menjadi negara sendiri bukan karena lemah, tetapi karena cukup kuat untuk memilih bersatu. Kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan memisahkan diri atau mempertahankan kekuasaan, tetapi justru dengan keberanian untuk melepaskan sebagian kendali demi tujuan yang lebih besar. Di saat banyak pihak sibuk memperebutkan legitimasi, wilayah, dan kekuasaan pasca kemerdekaan, Yogyakarta mengambil jalan yang berbeda. Jalan yang tidak populer, tapi sangat visioner. Di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Yogyakarta menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Justru dengan menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada Republik, Yogyakarta mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kehormatan, kepercayaan, dan tempat istimewa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.